Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Selalu Ia memberkati dan menolong kita. Sebab itu kita patut bersyukur, berterima kasih hanya kepada-Nya. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 18 November tahun 2022. Kasih dan kebaikan Tuhan akan kita nikmati melalui perenungan firman-Nya. Karena itu mari berdoa. Kami tahu firman-Mu akan memberikan kesegaran dalam kehidupan kami. Kami rindu firman-Mu. Biarlah Engkau, Roh Kudus, menolong kami agar kami dapat membaca dan merenungkan dengan baik firman-Mu untuk menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Kitab Yeremia pasal 22 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda, engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikianlah seluruh pembacaan kita saat ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema hukuman dan berkat. Sahabat-sahabat Kristus, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang adil. Artinya apa, saudara? Artinya Dia tidak akan toleran dengan dosa-dosa. Setiap dosa sekecil apapun pasti mendapat hukuman. Dalam bacaan kita Yeremia pasal 22 ini menegaskan bahwa kejatuhan Yehuda merupakan penghukuman Tuhan, dan hal ini dinilai sebagai akibat dosa para pemimpin. Secara khusus, saudara, ada 3 raja terakhir sebelum Sedekia, yaitu Salum atau Yoahas, Yoyakim, dan Konya
atau Yoyakin. Mereka ini saudara telah menginjak-injak keadilan dan kebenaran Tuhan. Mereka melakukan pemerasan, merampas hak orang miskin, menindas orang asing, anak yatim, dan janda yang seharusnya dilindungi oleh mereka. Bahkan dalam peradilan mereka justru menghukum dan membinasakan orang yang tidak bersalah. Mereka hanya mengejar kepentingan dan keuntungan, tetapi melupakan tanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya. Sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan, maka rakyat menderita dan sengsara. Karena itu saudara, Tuhan akan menghukumnya dengan menyerahkan kepada musuh mereka. Bahwa bangsa itu saudara, khususnya para pemimpin, mereka akan hidup menderita dan terbuang dari tanah perjanjian. Tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan untuk menghindari penghukuman Tuhan, kecuali para pemimpin bersama umat segera berhenti dari kejahatannya dan bertobat. Keadilan dan kebenaran Allah harus ditegakkan dan penindasan wajib dihapus. Saudara, misi Allah bagi umat manusia adalah terciptanya keadilan dan kebenaran, serta terhapusnya penindasan dari muka bumi. Firman Tuhan mengingatkan saudara bahwa setiap kejahatan yang dilakukan pasti akan mendapat hukuman. Namun, dengan menaati hukum-hukum Tuhan, dengan mengikuti aturannya, pasti akan membawa berkat dari setiap anak-anak Tuhan. Karena itu, hukuman akan diberikan untuk mereka yang melakukan kejahatan, dan berkat akan dinyatakan untuk mereka yang taat kepada Tuhan. Mari terus mengikuti perintahnya, kita akan memperoleh berkat dan kasih Tuhan. Amin. Mari menghadap Tuhan dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu, meteraikan dalam hati kami, dan teguhkan kami untuk terus mewujudkannya dengan baik. Kehidupan kami Engkau berkati. Para orang tua kami, Bapak Ibu dalam usia lanjut, Tuhan pelihara, beri kesehatan, kekuatan, kemampuan, agar hidup mereka boleh berkenan di mata Tuhan. Berkati juga anak-anak dalam pertumbuhan, dalam pendidikan. Berkati pekerjaan kami, berkati segala yang kami rencanakan agar terjadi dalam kuasa-Mu. Ada banyak sukacita yang kami rasakan. Tuhan sempurnakan setiap sukacita karena bertambah usia, karena memperoleh berkat-Mu. Biarlah semuanya indah kami rasakan dalam hidup ini. Tapi juga kami rasa ada pergumulan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hibur. Masalah ekonomi, pendidikan dan sebagainya, topang kami untuk melewatinya. Agar kami teguh di dalam Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang selalu mendengarkan renungan harian ini, Tuhan berkati hidup mereka. Biar mereka boleh menyaksikan bahwa hidup mereka terpelihara karena Engkau adalah Sang Immanuel. Tuhan, teruslah Engkau memberkati para pelayan-Mu. Teruslah Engkau mengasihi pemerintah kami agar memerintah dengan bijaksana. Teruslah Engkau menopang kami agar hidup kami selalu berkenan di pandangan mata Tuhan. Dan Engkau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Biar kami meninggalkan kejahatan, karena ketika kami melakukannya, maka hukuman terjadi. Tapi ketika kami taat pada peraturan Tuhan, maka berkat-Mu akan mengalir dalam hidup kami. Ini doa kami bawa semuanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara begitu setia mendengarkan renungan harian ini.
Terus semangat ya untuk mendengarkannya dan jalani hidup ini dengan kekuatan dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.